yang jadi guru SD dia sekarang namanya, Ibas namanya. Pas waktu masih kuliah, karena keenaknya dia jadi guru. Nah seperti itu ya. Bang ini enak jadi guru dia gitu ya. Kita masih nggak tahu kapan jadi guru. Gitu. Jadi itu seorang guru. Jadi memang kalau apa yang kita inginkan itu dari seorang guru memang Allah tidak akan kasih langsung ya, tetapi diuji dulu. Diuji dulu, benar Pak. Ya, penting kita jangan berhenti. Kita tuh diuji tuh kira-kira orang ini saya mau kasih amanah, kira-kira bisa nggak jaga amanah kita kan? Nah itu katanya kan mungkin kan, Ya, makanya diuji tadi ya Pak ya. Diuji dulu, tidak dikasih semua orang gitu. Betul. Tidak semua orang, itu menarik dari situ. Nah akhirnya apa yang terjadi? Setelah Pak Zul jadi itu 2 tahun Pak Zul mengabdi di situ, di lembaga itu ya. 2 tahun Bapak? 2 tahun. Nah setelah 2 tahun Pak Zul merintis sendiri. Merintis apa Pak itu Pak? Lembaga juga, lembaga kursus komputer juga. Komputer juga? Iya. Itu buka sendiri? Join dengan kawan. Oh, join dengan kawan. Kita kolaborasi dulu, awalnya kolaborasi. Siapa Pak? Bapak yang punya modal atau gimana itu Pak? Pak Zul yang punya konsep, konsep ya. Konsep. Makanya dalam kolaborasi itu ada yang punya modal ya. Ada yang punya konsep, ada yang punya ide gitu ya. Ada yang punya sistem manajemen, itu yang dikolaborasi. Nah, Pak Zul punya konsep, punya ide. Ajak kawan ide itu karena sudah ingin punya lembaga sendiri, lembaga kursus sendiri. Makanya kita punya, kalau kita ingin itu pasti ada jalan di situ. Ya, kita ingin sesuatu ini, ingin sesuatu pasti ada jalan ke sana, kan? Gitu ya. Kalau kita punya keinginan nanti Allah tidak beri jalan gitu. Iya betul Pak. Makanya kalau kita punya ingin baik, ada jalan yang tanpa kita sangka Allah berikan. Asal kita komitmen. Benar Pak. Itu memang kadang kita tuh nggak merasa bersyukur apa yang dikasih dengan Allah. Padahal dia yang merencanakan itu lebih baik dari kita yang merencanakan manusia ini Pak. Iya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya Pak Zul juga nggak nyangka sampai di Palembang. Dari Padang langsung ke Solo langsung ke Palembang. Akhirnya terminal di Palembang. Nah, setelah Bapak kolaborasi dengan kawan, terbukalah satu lembaga, itu gimana tuh Pak lagi Pak ceritanya Pak? Ada keluh kesah nggak atau gimana Pak? Ya, jadi pengalaman kita kolaborasi kan ada seperti ya. Jadi kita bisa bangun bisnis itu, tapi bisnis itu kan memang alhamdulillah rezekinya banyak ya, enggak tahun pertama itu bisa 2 cabang langsung buka 2 cabang? 2 cabang, tahun pertama aja bisa 2 cabang. Akhirnya memang biasa lah kita dalam bisnisnya, ada yang nggak puas, ada yang tidak puas ya. Betul Pak. Kalau kita yang nggak puas, mungkin mereka nggak puas sama kita, biasa lah kan. Akhirnya dengan baik-baik kita bagi 2 lembaganya gitu. Jadi kita bisa baik-baik dan kita bagi 2 asetnya gitu. Asetnya bagi 2. Jadi akhirnya yang lembaga itu tutup. Sekarang nggak ada lagi gitu. Enggak, bukan maksudnya pas kita buka juga dia. Itu masih buka. Iya, gitu. Oh, tapi namanya mungkin sudah berbeda Pak ya. Nama dia bukan nama lama, Pak Zul nama baru gitu. Oh, nama baru. Artinya seperti itu. Jadi memang baik-baik nggak ada ini. Cuman ini karena sudah ada manajernya juga. Nah, akhirnya Pak Zul kembangkan sendiri dan itu lebih kurang 2 tahun untuk bangun lembaga itu dan Pak Zul rintis untuk perguruan tinggi. Seperti itu. Oh, perguruan tinggi Pak ya? Iya, perguruan tinggi. Jadi setelah 2 tahun lebih kurang berjalan, itu Pak Zul rintis untuk perguruan tinggi, sekolah formilnya. Oh, sekolah formilnya Pak. Nah Pak, setelah Bapak membuka usaha itu Pak, kiat-kiat Bapak yang dulu itu untuk membuka usaha itu harus gimana dulu Pak? Pertama harus ngelakuin apa? Langkah-langkahnya dulu Pak, langkah-langkah untuk membuka usaha kayak Bapak misalnya kayak lembaga komputer awal itu kan? Karena Bapak cuma ada konsep doang kan? Nah itu gimana Bapak mencari relasi Bapak atau harus modal kepercayaan atau apa atau gimana gitu Pak? Ya jadi memang gini, makanya dari awal kan, kita tergantung keinginan kita. Jadi itu Pak Zul masih di Solo itu aja dulu. Itu Pak Zul sudah mulai mengajak orang kerjasama. Jadi ada proposal sama sekarang itu masih Pak simpan. Kalau Pak Zul itu warna merah kulitnya sama sekarang masih simpan. Masih ada, itu kan itu di Solo sudah Pak Zul tawarin. Proses kerjasama. Orang punya lembaganya, Pak Zul yang memanage baru. Konsep baru. Itu sudah mulai ada. Jadi memang ini kita sudah punya punya konsep yang jelas. Saya yakinkan investor itu kan walaupun kita belum teruji, tapi kita yakinkan dulu kita mampu ya, kita merasa mampu karena bidang kita. Nah, ada saja orang nanti investor akan datang, tapi kita harus jaga kepercayaan di situ. Jadi memang jelas konsepnya. Jadi memang bukan hanya konsep di atas kertas, tapi setelah joining kita kawan kolaborasi ya, memang itu bisa dipraktekkan real gitu konsep itu. Jadi bisa berjalan secara real dan terbukti berhasil dalam tahun pertama kan itu.
Jadi itu yang konsep yang harus dilakukan. Jadi memang kita boleh ya, kita baru-baru kita jadi tidak harus sendiri kita usaha itu ya. Kita kolaborasi itu. Tapi secara berjalan kita bisa mandiri, produksi mandiri. Iya, betul. Jadi kita bisa bebas mengembangkannya dan kita bisa mengaturnya lebih leluasa seperti itu. Pertama boleh kolaborasi, tapi udah baju kita bisa kan. Jadi banyak juga kita kawan-kawan juga punya yang punya usaha, pertama dia gabung, akhirnya dia buka sendiri juga maju semua gitu. Iya, betul, benar. Kan ada satu rumah makan di Palembang yang sama gitu kan. Jadi dia awalnya main konsep dari investor, buka langsung ya kayak gitu jadi Pak ya. Nah, tapi memang karena jiwa mandirinya muncul di situ. Jadi memang nggak beda ya. Jadi memang kayaknya kalau kolaborasi itu kayaknya itu aduh gimana gitu rasanya Pak ya. Jadi pinginnya mandiri sendiri. Mandiri. Memang ya. Nah, tapi di usaha itu apalagi pendidikan ya itu kan amal usaha namanya. Iya. Amal usaha itu kita berusaha beramal. Iya, betul Pak. Jadi memang tapi yang penting adalah kita tetap komit sama Tuhan. Iya. Gitu kan. Itu yang utama. Komitmen kita jangan ditinggalkan. Iya, benar. Sebenarnya logika Pak Zul tidak punya modal juga sesungguhnya. Tidak punya modal itu sebenarnya. Tadi mungkin Bapak itu yang konsep tadi, ide tadi ya. Modal kita ide. Modal juga ide. Betul. Ide, modal kita konsep itu modal juga kan? Iya betul Pak. Jadi keberanian juga modal gitu. Betul. Banyak orang punya modal, tapi tidak punya konsep dan tidak berani juga nggak bisa. Benar. Jadi harus memang benar-benar harus kompleks itu Pak, satu paket itu. Satu paket. Jadi punya ide, kita berani memulai. Punya juga modal. Dan juga ada modal juga. Modal nomor 2 sebenarnya. Iya betul. Nomor 3. Tapi memang modal itu kan datang sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, betul Pak. Terus kok bisa gitu kan gitu ya? Ya bisa karena Allah yang memberikan kebiasaan kita ya. Jadi memang di luar logika ya tidak mungkin Pak Zul bisa sekarang ke perguruan tinggi, ke sekolah juga ya. Gitu ya. Tapi karena Allah yang berikan, karena kemauan, keberanian ya. Kayak kita jujur apa adanya, tidak kita produk kita apa yang disampaikan apa adanya seperti itu, dan Allah memberikan jalan yang terbaik situ. Tapi memang pasti memang usaha itu ada halangan hambatan. Waktu Pak Zul pertama buka lembaga itu, modal juga terbatas kawan ini. Betul. Jadi memang banyak juga masa-masa susahnya, gitu, kontraknya. Terus setiap tahun kan itu. Ya biasa Pak, kalau ya namanya kontrak itu kalau sudah lihat kita sudah rame, udah mulai dia kayak cacing kepanasan. Nah gitu ya, itu makanya bagaimana kita punya usaha sendiri, punya profesi sendiri, nah seperti itu. Jadi memang sebenarnya menarik sih. Terus apa yang dikeluarkan? Nah makanya ada konsep aja namanya kan spiritual entrepreneurship, masih itu. Kalau pakai itu semua modal besarnya. Modal besarnya ya, spiritual. Memang dari langsung ya, kita Tuhan. Jadi memang kita minta semua Tuhan ya. Modalnya besar itu Allah modalnya seperti itu. Jadi spiritual entrepreneurship-nya dibangun di situ. Apa sih yang kita lakukan? Jadi doa kita, kerja keras kita, ikhtiar kita itu harus kita selaraskan di situ. Ya, ini kita usaha terus. Doa kita tidak kita imbangkan nggak bisa, jadi seimbang. Jadi kadang-kadang orang tuh kayak gini Pak, saya ingin rame kayak gini, tapi untuk membuka usaha kadang-kadang capek inilah itulah katanya. Nah, konsepnya. Nah, jadi itu. Actionnya kurang kayaknya. Kurang. Sama aja Mbak, sama gini memang action itu yang pertama. Yang pertama itu action sebenarnya gitu kan. Jadi memang kalau kita punya konsep pun, kalau kita tidak melakukan, tidak membuka usaha itu, apa konsep? Biar jadi satu konsep tapi dijalankan. Betul. Kita banyak konsep, tapi hanya ditumpuk saja proposalnya itu kan, nggak bisa. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sih. Nah Pak, setelah Bapak buka usaha yang lembaga tadi Pak, nah itu apa lagi Bapak lakuin Pak? Itu tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu Pak? Pak Zul pertama tahun 96 Pak. Pertama kali. Lembaga khusus 96. Itu khusus komputer. Komputer. Masih tetap komputer Pak ya? Komputer. Tapi dari komputer itu? Komputer dan bahasa Inggris. Oh, komputer sama bahasa Inggris. Ya, habis nah, itu setelah itu tahun 2000 Pak Zul mendirikan sekolah tinggi, ya. Sekolah tinggi apa Pak? Sekolah tinggi Satinegara. Oh, Satinegara. Jadi bagi kalian yang mau kuliah bisa Pak ya? Iya. Satinegara itu apa aja Pak ininya Pak? Jurusannya Pak? Nah, ini Satinegara ini memang sekolah yang di Palembang perguruan tinggi alternatif sebenarnya. Pak Zul visi misinya tujuannya adalah bagaimana warga kita Palembang misalkan itu bisa kuliah dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi ada masyarakat kita ini, kan mahasiswa kita atau masyarakat Palembang misalkan ingin kuliah di
negeri misalkan belum ada kesempatan, Iya betul. terus di kuliah negeri swasta lain belum ada kesempatan, mungkin ada masalah biaya misalkan, di kampus kita bisa kuliah gitu kan. Dengan biaya minim, Pak. Dengan biaya sangat terjangkau, bisa Iya. langsung per bulan. Nah, Iya. ini jadi nggak ada lagi istilah asal tidak kuliah, karena satu negara dengan status juga kelas B, kampus sendiri ya, tempatnya juga Apa aja Pak jurusannya Pak? Kita satu jurusan. Satu jurusan, administrasi negara ya? Satu. Ya. Itu sampai S2 Pak? Atau S1 aja? Ini baru sampai S1, tapi dalam proses pengembangan ke S2. Ke S2. Ini sudah buka pendaftaran Pak? Sudah, ini sudah Sudah, ya? selesai, Oktober selesai. Selesai Oktober ya? Nah Pak, ini kan masalah wirausaha Pak. Ini kan tadi pernah dengar ya, kabar-kabar lah ya. Perjuangan berumah tangga Pak. Wah, katanya sih pernah ngumpet-ngumpetan. Nah, apa itu ngumpet-ngumpetan, kita akan bertanya dengan Pak Dilnya. Jadi gimana Pak? Itu kok ada ya cerita-cerita lucu ya masalah yang untuk rumah tangga Bapak ini Pak. Nah, kita akan kali-kali itu. Otomatis kan untuk memperjuangkan satu usaha yang sebesar ini kayak satu negara ya, terus dengan sekolah apa Taruna Pak ya? Taruna terus apa lagi? Salon. Ya, seluruhnya tuh ada kafe juga, beliau juga buka kan. Itu nggak mungkin langsung naik kan Pak ya. Pasti ada proses yang memilukan lah di hati kita. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, apa aja Pak? Silakan Pak. Nah, jadi begini, memang faktor istri yang utama sebenarnya. Begitu Candi ngomong tadi masalah apa dengan istri ya, ada apa diam-diaman segala macam ya, ada apa kayak atau semangat. Memang kita mulai usaha itu yang perlu diyakini pertama dari istri. Iya. Ya. Karena kalau tanpa dorong istri kita, itu kita bisa disupport. Iya, betul. Jadi yang pertama kita lobby adalah istri kita. Jadi kita lobby istri kita, kita jelaskan sejelas-jelasnya, mereka mengerti, dia mengerti, dan dia akan support. Karena kita tidak membuka usaha ini, mungkin kita tidak open, tidak buka apa sih, ini bingung apa sih, apa sih, buka apa sih. Nah, kita didorong oleh keluarga, istri, keluarga kita, saudara-saudara kita yang mendorong kita. Karena kalau usaha ini kan kita butuh uang, butuh modal segala macam. Kalau kita nggak ada, mungkin dibantu, bisa dipinjam segala macam. Kalau juga kan dibantu oleh keluarga. Keluarga juga Pak ya. Ya. Tapi juga ya pastinya kan istilahnya dimotivasi juga, itu lebih penting juga Pak ya. Jadi memang yang perlu disampaikan adalah keinginan kita berizin, doanya bersama dengan istri. Iya. Jadi sampaikan apa susah, Transfer senangnya itu jadi berdua. Nanti dibantu oleh keluarga. Jadi emang seperti itu. Jadi kita bisa sukses itu tidak bisa sama istri saja, dibantu oleh keluarga juga, doa keluarga, orang tua, nah gitu, adik-adik, kakak-kakak, tetangga dan semacam itu. Dan kami pun juga dibantu oleh keluarga-keluarga, banyak dari kami maupun dari keluarga istri. Dari kita nggak ada kurang uang atau pinjam dulu atau gimana, biasa lah usaha yang pertama. Jadi memang gitu. Jadi memang nggak bisa lepas. Jadi kita berhasil itu tidak bisa kita sendiri sesungguhnya. Ada peran orang lain ya. Jadi doa orang lain, doa keluarga, orang tua, apalagi ibu bapak yang masih ada. Nah di situ. Jadi enggak jangan lepaskan gitu. Nah, jadi kita harus apalagi ibu ya. Itu yang utama Pak ya. Utama. Nah Pak, saya tadi pernah dengar Pak, katanya Bapak pernah ngutang di warung Pak. Itu gara-gara apa Pak? Jadi gini ya, jadi Pak Azul itu makanya sekarang bersyukurnya begini ya. Jadi makanya tidak merasa sombong, tidak merasa apa ya, apa yang dapat sekarang misalnya. Iya betul Pak. Ini yang menarik Ican. Jadi Pak Azul waktu tinggal dulu, waktu masih usahanya masih baru-baru ya. Itu masih ngebedeng Pak ya? Masih bedeng. Ngontrak ya? Masih bedeng. Ini Pak Azul itu tinggal di bedeng, tinggal di bedeng. Ya. Memang tinggal di bedeng, tinggal di rumah mertua juga. Ya gitu ya. Lama di rumah mertua kan. Nah sebelum Pak, istri orang mana Pak? Orang Sekayu. Sekayu. Nah, jadi penasaran kan, Bapak orang Padang pasti mikirnya orang Padang pasti kan. Nah itu, ternyata dapat orang Sekayu. Nah terus kan Pak, jadi gimana Pak? Udah ngumpang ke rumah? Ya, jadi ya menarik waktu yang sedih lah, sama sedih dan bangga juga ya. Jadi memang waktu itu memang nggak ada uang sama sekali. Anak kan pertama Pak Zulki masih kecil, masih menyusu ya, beli susu ya. Susu ini ya, susu. Nah, susu itu pokoknya Pak. Ya. Nah, beli susu bubuk ya. Jadi waktu itu kan tidak enak lagi istri minta sama ibu ya, sama ibu mertua ya. Nah, jadi pada saat itu udah tidak enak lagi, sering nggak enak, ada sering, kita nggak ada uang juga. Akhirnya istri ngomong, Pak, antarkan aku nih ke warung. Ya. Kenapa ke warung? Kita mencari susu, beli susu bubuk ya. Dia nangis terus yang besar nih kan. Terus diantar, itu ada uang nggak? Ada gitu, santai aja katanya.
kebetulan yang punya warung ini kenal gitu, Wah. pelorong yang kami. Ya cerita, yuk beli susu yuk, ya ambil. Pas dikasih dia ngomong apa, yuk maaf yuk, dompetnya ketinggalan. Iya begitu. Emang minta uang nggak? Itu uang yang nggak ada tuh dompetnya. Dompetnya tinggal. Oh iya ketinggalan. benar. Oh nggak apa-apa, bawa aja nanti antar lagi nanti ya apa tuh besok apa diantar gitu. Oh. Itu malam kejadiannya itu. Jadi habis malam anak nangis terus, jadi ke warung itu nggak dari rumah, toko sembako lah lengkap lah. Iya. Gitu. Akhirnya disiasati oleh dia, berbohong sebenarnya kan. Iya. Karena nggak ada pada nangis di semalam ini, besok beraja dulu kan gitu. Nah, besok tinggal cari akal gimana besok, caranya. Besok bayarnya besok. Itulah kebanggaan yang istri aku, ibu yang rumah seperti itu. Jadi memang dia biasa melakukan mengambil suatu menyelesaikan masalah, kan? Tapi dengan nekat gitu, dengan nekat tapi niatnya itu dibayar, gitu. Tapi akhirnya dibayar juga. Seperti dibayar besok dibayar gitu. Ya, dapat pinjaman lagi kan. Itu pernah terjadi. Jadi memang nggak ada uang itu biasa Pak Azul. Jadi maka sekarang pikir-pikir, jadi biasa kalau hidup itu sama sesungguhnya gitu kan, merasakan juga sama seperti itu. Iya betul Pak. Jadi jatuh bangun tuh itu sudah biasa. Jadi usahanya seperti itu. Tapi jangan pernah berhenti. Jadi memang konsepnya adalah jangan menyerah. Jangan menyerah walaupun kita dalam keadaan tidak ada pun, berpikir bagaimana kita bisa berusaha. Ya, maksudnya kita masih ada Allah. Ada Allah. Jadi tetap minta sama Allah, berdoa, sholat tahajud. Sholat tahajud di situ yang kita lakukan. Dan terus Pak Zul memang dari dulu sudah mulai dulu itu ada tradisi-tradisi yang untuk spiritualnya Pak Zul jarang melepaskan gitu seperti itu. Salah satunya adalah puasa Senin Kamis gitu ya. Senin Kamis. Ya itu memang sudah Pak Zul jalan dalam tahajud, Pak ya. Sering tahajud gitu ya. Duha. Kemudian duha seperti itu. Itu memang spiritual seperti itu. Karena